Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah kita dalam minggu keempat masa sengsara Yesus hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Ini kita sudah terbit Alkitab terjemahan baru 2 yang menggantikan terjemahan yang baru pertama yang tahun 75. Ini akan di-launching nanti di Medan tanggal 27 Maret di Hotel Polonia. Jadi terjemahan baru 2 boleh kita beli nanti di LAI. Ini baru diterjemah. Jadi ada banyak nanti perubahan-perubahan di Alkitab terjemahan 2 ini. Istilah, terminologi, dan kata-kata yang sudah tidak kita mengerti lagi saat ini dibaharui kata-katanya. Contoh misalnya kalau kita baca dalam Alkitab ini ada kata ganja. Ganja dalam pengertian dulu dan sekarang itu beda. Ganja sekarang itu narkotika. Padahal kata ganja dulu adalah tembok, pengganjal, ganja. Ini beberapa ganja di ruangan ini, artinya inilah ganja. Ini, tiang ini, ganja ini. Tapi dalam terjemahan sekarang kalau dikatakan ini ganja, orang tertawa. Karena ini bukan ganja. Maka digantilah dengan tembok.
kata sorga diganti dengan surga. Jadi bukan sorga, surga. Kata korban, ini kalimat nanti di nats hari ini, korban. Itu menjadi kurban. Karena korban sekarang, berapa korban banjir itu kan? Berapa korban yang mati dalam kecelakaan itu? Itu korban artinya kayaknya mayat. Padahal kurban artinya yang dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, kita akan baca, kalau nanti Bapak Ibu beli ini akan semakin memudahkan kita mengerti kita bahasa kita saat ini. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau dalam terjemahan yang pertama judulnya di sini Daud diurapi menjadi raja. Kalau sekarang perikopnya dengan yang baru, Samuel mengurapi Daud. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Sima lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Selamat
hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan karena kebaikannya menghantar kita kembali datang ke rumah yang kudus ini setelah 1 minggu kita berkarya, bersaksi, bersekutu di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Dan kita beristirahat sebentar datang ke rumah yang kudus ini untuk mendengar firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar akan kembali meneguhkan iman percaya kita, mengarahkan kita, memberkati kita, dan beri kita hikmat menjalani masa keempat sengsara Yesus hari ini. Dan pada masa sengsara yang keempat ini, kita akan mendengar tema khotbah Daud diurapi menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja. Kata diurapi dalam Alkitab artinya dipilih oleh Allah. Jadi Allah memilih seseorang yang akan diangkat menjadi raja. Pilihan itu karena kuasa Tuhan, bukan karena kuasa manusia. Pilihan itu bukan karena perawakan, tapi karena ada sesuatu yang berkualitas dalam dirinya. Inilah diurapi. Diurapi melalui minyak. Minyak itu dalam Alkitab biasanya adalah minyak yang mahal. Biasanya minyak narwastu. Narwastu adalah minyak yang paling berharga, paling mahal kala itu di Israel. Dan itulah minyak yang biasanya mengurapi raja-raja. Dan minyak itulah dipakai oleh seorang perempuan meminyaki dan membersihkan kaki Yesus. Ketika pada malam Kamis Putih, nanti ada diminyaki kaki Yesus. Minyak narwastu ini sangat harum ya. Nanti kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Israel, sebelum ke Israel nanti akan mampir di Mesir, nanti ada parfum, dibawa nanti ke situ. Pilihlah minyak narwastu. Nah itu mahal sekali. Tapi nggak apa-apa, hanya mengetes baunya, aromanya, bisa dibeli sedikit kan, sedikit aja. Nah, saya beli kemarin itu, tapi sudah lama, sudah habis. Sudah habis. Karena saya pergi 2011. Saya pakai sedikit-sedikit, tapi akhirnya lama-lama habis juga. Karena sedikit ya. Yaitu minyak narwastu. Siapakah yang diurapi kala itu? Dalam Perjanjian Lama ada Saul, ada Daud, itu diurapi dengan minyak. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah apakah ciri-ciri orang-orang yang diurapi Tuhan? Apakah ciri-ciri? Sehingga nanti Samuel itu mampu melihat orang yang akan diurapi. Walaupun pada akhirnya nanti Samuel kan tidak mampu melihat siapa yang diurapi itu. Karena datang Abinadab, datang Eliab, bukan itu. Nah, ternyata dia pun tertipu dengan kegantengan orang. Dia pikir, oh ini pantas sekali, tinggi, ganteng. Wah inilah raja. Ternyata Tuhan tidak memilih itu. Jadi apa cirinya? Ciri yang pertama ialah harus siap menghadapi keadaan, punya prinsip yang tegas, tetapi lemah lembut dengan sikap yang tenang. Itu ciri yang pertama, orang yang akan diurapi. Yaitu orang yang menghadapi keadaan dan siap menghadapi keadaan dan prinsip hidupnya tegas, tetapi juga lemah lembut dengan sikap yang tenang. Itulah ciri yang pertama. Jadi kalau kita melihat ciri ini dalam Perjanjian Lama ada pemimpin yang seperti itu, yaitu Musa. Ketika Musa memimpin orang Israel yang tegar tengkuk ini keluar dari zona nyaman masuk ke tanah perjanjian, maka banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh Musa memimpin bangsa itu. Lalu ketika mereka berada di ujung Laut Teberau, Laut Merah itu, mereka melihat datang tentara orang Mesir, Fir'aun. Aduh matilah kami ini, kemana lagi kami? Padahal nggak ada lagi jalan. Udah buntu di tepi Laut Teberau itu. Lalu Musa berkata, tenang, tenang. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia diperintahkan Tuhan untuk mengangkat tongkatnya, membelah laut itu. Dan akhirnya laut itu terbelah. Dia mengajar supaya orang itu jangan panik. Tenang menghadapi tantangan itu.
Tadi Lord Leader sudah menjelaskan bagaimana tenggelamnya kapal Titanic. Untuk menenteramkan orang yang berada di kapal itu perlu ketenangan supaya jangan kapalnya cepat tenggelam. Karena orang menumpuk di sebuah tempat, maka nanti kapal itu cepat tenggelam. Tapi akhirnya karena kepanikan, menumpuk juga orang di kapal itu, akhirnya tenggelam. Nah itu, jadi kalau ada nanti kita punya pengalaman di laut, naik kapal dari Sibolga ke Nias atau naik kapal dari Tanjung Priok ke Medan misalnya, kalau ada sesuatu yang terganggu jangan panik di kapal. Harus dijaga ketenangan supaya jangan tenggelam. Sama dengan di pesawat. Kalau pesawat kosong, jangan kita sembarangan pindah-pindah. Jangan. Karena itu sudah diatur supaya jangan oleng, keseimbangan. Jangan kita pikir kosong di sana, enak kali pindah ke sana. Jangan. Itu sudah diatur itu. Jadi kalau kosong bukan sembarangan pindah. Itu sudah diatur oleh pilot, nomor-nomor kita di mana. Orang yang gemuk pun sudah diatur itu datang. Oh ini gemuk, pasti keseimbangannya diatur gitu. Kecuali kita pilih. Kalau memilih kursi, kalau kita pilih tiket, memilih kursi di tiket, itu kan berbayar. Di depan mahal. Di tengah-tengah agak setengah mahal. Kalau yang free itu nggak bayar, itu kita dipindahkan di mana-mana nanti. Lihat wajahnya, ini cocok di pintu darurat. Karena tegap gini. Karena nggak mungkin orang yang lemah di pintu darurat. Mereka sudah atur itu. Jadi jangan kita pikir aku kenapa di pintu darurat? Ya lihatlah postur tubuh kita. Dia lihat ini tentara ini kan itu. Nah, saya sering kebagian di sana. Sering kebagian di sana. Karena sebelum berangkat kapal, pesawat kan, selamat pagi Pak, ada ini sebentar, bisa izin. Ini Bapak dipilih di sini karena Bapak mau bisa nanti bersedia untuk mengangkat ini begini, kan dijelaskan itu. Nah, dia lihat kita punya postur tubuh mungkin cocok diberi kesempatan itu. Nah itu ciri yang pertama. Kita harus punya ketegasan dan juga lemah lembut, tenang menghadapi persoalan. Itulah pemimpin yang diurapi. Jadi kalau kita sebagai kepala rumah tangga pun harus seperti itu. Supaya kita orang yang diurapi Tuhan menjadi pemimpin di tengah keluarga. Kalau ada masalah, jangan panik. Kita kan mudah panik. Ketika anak kita sakit, langsung kayak, jangan. Tenang aja. Jadi kalau pecah misalnya dibuat anak kita gelas, kita lebih marahnya bukan luar biasa. Kenapa? Jangan. Kalau pecah, singkirkan anak kita supaya jangan kena kaca kakinya. Singkirkan. Lalu ambil sapu, selokan, ya bersihkan dulu. Aman, baru kita bicara. Gini nak, kalau nanti jatuh, kurang gelas kita satu. Kalau kurang gelas kita, berarti harus kita beli lagi. Kurang uang kita. Maka hati-hati ya. Itu edukasi, tenang. Maka besok-besoknya dia lihat gelas kaca, nggak mau dia jatuhkan. Karena begini nanti rugilah kami, kuranglah satu, belilah satu, habislah nggak ada untuk susuku kan itu, untuk beli makananku. Nah itu. Jadi edukasi. Kita mengajar anak cepat. Jangan. Pergi ke sana jangan, pergi ke sini jangan. Jadi maunya anak kita gini. Gak mungkin lah. Anak-anak itu kan cuk. Yang penting bagi kita sebagai pemimpin tenang. Ajar dia, edukasi dia, maka dia akan menjadi anak yang cerdas dan berkualitas. Saya di rumah begitu. Jadi hati-hatilah, hindarilah kata jangan mendidik anak. Hindari. Kita kan karena baru kita pel, jangan lewat ya baru pel. Jadi kemana dia lewat? Bahaya itu kan. Kalau dipel, kalau dia lewat kotor lagi pel lagi, nggak apa-apa. Karena itu rumah kan. Jangan gara-gara dipel dilarang lewat. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Yang kedua, harus selalu mengerti isi hati Tuhan. Harus selalu mengerti isi hati Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan.
Ini Samuel ini dalam teks hari ini. Pergilah, pilihlah raja dari anak Isai. Gimana caranya Tuhan? Kalau aku pergi, nanti Saul ini bunuh aku. Oh jangan, tenang aja. Ambil minyak, ambil lembu, pergi kau. Kalau ditanya mau kemana? Mau mempersembahkan kurban. Itu. Jadi dia tidak berdosa. Memang benar-benar mau membawa kurban, dibawa ke Yerusalem, dan dia katakan, undanglah Isai dan anak-anaknya. Sehingga tidak ada kelihatan terjadi pemilihan raja baru. Jadi dia datang ke Yerusalem, Isai datang bawa anak, dilaksanakan kurban, tapi di tengah-tengah pelaksanaan kurban itu terjadi seleksi penerimaan raja, kan gitu. Dia lihat, ganteng, wah inilah dia. Oh bukan, kata Tuhan kan. Jadi seorang pemimpin yang diurapi itu haruslah orang yang selalu mengerti isi hati Tuhan. Orang yang selalu mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang tua, ayah atau ibu, kita harus mengerti hati Tuhan untuk anak kita. Jangan paksakan hati kita kepada anak kita. Kita gagal dulu masuk fakultas kedokteran, anak kita paksa ke fakultas kedokteran. Mewujudkan keberhasilan yang tertunda dalam diri kita. Padahal anak kita mau seni. Anak kita mau matematika, tapi kita paksa ke pendeta. Mana mau dia? Atau mau dia, tapi akhirnya hancur. Ada orang seperti itu. Karena orang tuanya suka dengan dokter hewan, dipaksalah anaknya dokter hewan. Padahal anaknya ingin fisikiawan. Akhirnya dia pergi juga sekolah dokter hewan ke IPB. Dan dia tamat cepat, tapi pulang, dia tidak pulang kampung, lalu dia pergi ke UGM, masuk ke fakultas fisika. Dan dia cari uang sendiri, belajar fisika. Tamat, orang tuanya tidak mau datang. Karena orang tuanya ingin dokter hewan anaknya. Lalu dia langsung studi lagi S2, ngambil fisikawan. Orang tuanya tidak mau datang juga, karena tidak mau dia fisikawan anaknya. Sekolah lagi dia S3, tamat dokter. Datanglah orang tuanya, bukan mau merayakan keberhasilan anaknya dokter, tapi disuruh kapan kau menikah. Nah, aku udah tua katanya kan. Jadi tak keinginan orang tua yang dia paksakan, bukan keinginan anaknya. Nah ini mengerti isi hati Tuhan berarti kita juga sama seperti mengerti kehendak Tuhan dalam anak-anak kita. Tuhan punya kehendak di setiap anak kita. Bukan kehendak kita yang mau kita teruskan ke anak-anak kita. Mereka punya karakter, punya tujuan, punya masa depan. Kita sebagai orang tua hanya menolong dia meraih masa depannya. Kita hanya menolong dia meraih masa depannya. Masa depan kita sudah jelas, masa depan mereka belum jelas. Tolonglah dia untuk meraih masa depan itu. Itu pemimpin yang diurapi. Jadi Samuel tidak pernah memaksa inilah yang menjadi raja. Dia tidak, tetapi dia mendengar suara Tuhan. Lewat dari satu, kedua, bukan, ketiga, bukan. Demikianlah sampai seterusnya, kan gitu kan. Nah sampai ada, kalau anak Isai berapa? 7. Ada yang mengatakan 8. Jadi memang ini ada perdebatan itu ya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Memang kalau dalam 1 Tawari 2 ayat 13 sampai 15 anak Isai itu ada 7. Tetapi ada saudara lain, anak dari abang Daud ya, atau saudara-saudara lain lah, tambah yaitu Elihu. Elihu ke keluarga Isai. Sehingga anaknya Isai, anaknya abangnya Isai atau anaknya adiknya Isai itu tambahlah ke keluarga Isai. Sehingga Elihu anak ke-7. Jadi dibuatlah Daud paling bungsu karena Elihu lebih tua daripada Daud. Maka Daudlah anak yang paling bungsu disebut dalam Alkitab ini. Maka anak Isai ada 8. Karena tambah Elihu. Itulah maka sebenarnya 7. Tapi karena tambah Elihu, maka anak Isai jadi 8. Sama dan 2 saudara perempuannya yang bernama Jiruya dan Abigail.
Jadi kalau dari anak Isai sebenarnya ada 9, 7 laki-laki, 2 perempuan. Tapi karena masuk Elihu, maka menjadi 10. Tetapi ketika lewat yang lainnya tidak dicatat dalam Alkitab. Yang dicatat hanya 3 orang kan, mulai dari yang pertama itu, kalau saya sebut nama-nama mereka ya, nama-nama anak-anaknya itu, yang pertama Eliab, kedua Abinadab, yang ketiga Sema, yang keempat Nathanael, yang kelima Radai, yang keenam Ozem, yang ketujuh Elihu, yang kedelapan Daud. Jadi yang ditulis dalam teks kita hari ini hanya 3, Eliab, Abinadab, dan Sema. Karena yang lain-lain sama, tidak dipilih Tuhan. Lalu dia tanya, inikah anakmu semua? Tidak, ada satu lagi. Di mana dia? Jemputlah. Nah, dijemput, akhirnya Tuhan berkata, inilah dia, urapilah dia. Nah, dari 2 karakter tadi hanya ada pada diri Daud. Maka Daud diurapi menjadi raja di tengah-tengah saudaranya oleh Samuel. Inilah cerita bagaimana Daud diangkat menjadi raja. Nah, pertanyaan berikutnya ialah, mengapa Daud dipilih dan diurapi oleh Tuhan? Tentu ada dasar. Yang pertama, karena Daud memiliki kesetiaan. Memang dia menggembalakan 3 ekor kambing domba. Bukan banyak, 3 ekor. Tetapi dia menjaga kambing domba ini dengan setia. Ketika ada harimau serigala yang mengganggu ketiga domba dan kambing ini, dia mempertaruhkan nyawanya untuk domba ini. Lalu Tuhan melihat, sedangkan untuk kambing dan domba saja dia mempertaruhkan nyawanya, apalagilah bagi umat. Jadi kalau kita menjadi ayah ibu yang baik, mempertaruhkan nyawa kita untuk anak-anak kita, maka Tuhan pun akan mengurapi kita menjadi pemimpin di tengah keluarga. Tapi kalau kita hanya orang tua yang melahirkan dan secara jasmani membutuhi mereka secara jasmani, tidak punya kedekatan rohani, kita mungkin bukan diurapi menjadi ayah atau ibu yang baik. Ada orang tua tidak pernah menginvestasikan waktu kepada anak. Dia datang pulang ke rumah, datang dari kantor atau datang dari tempat kerja, tidak pernah ngobrol dengan anak. Jadi anak itu menganggap orang tuanya itu ya ayah jasmani saja. Padahal sebenarnya kita harus bertanggung jawab sebagai imam, membesarkan mereka secara iman. Berarti kedekatan kita tidak hanya kedekatan jasmani, bukan karena marganya di belakang harahap, maka dia anak saya. Tapi karena saya mengajar dia iman yang benar, maka dia menganggap saya orang tuanya. Jadi jangan hanya berhenti pada orang tua fisik, tapi kita harus bertanggung jawab menjadi orang tua rohani bagi anak kita. Jadi Daud terpilih karena itu. Dia setia menjaga 3 kambing domba ini dan mempertaruhkan nyawa untuk kambing domba ini. Maka Tuhan melihat kesetiaan itu, maka dia diangkat menjadi raja. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Daud memiliki keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Daud itu punya gundah gulana melihat kambing domba itu. Tetapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Walau dia sebagai anak Isai, anak Isai itu kan orang terhormat ya. Kalau istilah sekarang kan anak istananya itu. Tetapi dia tidak pernah berhenti di kemegahannya, di istananya. Tetapi dia pergi meninggalkan istana untuk menjaga kambing dan domba. Untuk melihat bagaimana di luar sana ada pelayanan yang lebih baik untuk merawat, mendukung, atau memelihara domba. Jadi kalau kita misalnya menjadi orang Kristen yang hanya senang di tempat yang nyaman, zona nyaman, kita tidak mau melihat ada banyak orang miskin, orang tertindas, orang yang marginal di luar sana yang perlu pertolongan, maka kita tidak menjadi pemimpin yang diurapi. Kalau kita hanya fokus hanya di gereja saja menjadi pemimpin, di gereja seperti malaikat, bukan malaikat. Tetapi pulang dari gereja kita tidak pernah perhatian kepada orang lain.
Kita bukan pemimpin yang diurapi. Jadi kita harus mampu meninggalkan kenyamanan kita untuk melihat orang lain. Apalagi ini masa sengsara Yesus. Biasanya dalam masa sengsara Yesus itu ada dimulai dari Rabu Abu. Rabu Abu itu 40 hari sebelum Paskah. Maka dioleskanlah ke dahi kita ke sini abu. Engkau berasal dari debu, akan kembali kepada debu. Atau beritakanlah Injil, bertobatlah, ditorehkan. Dari daun palem yang kita bawa pada Minggu Palem. Jadi kalau Minggu Palem kan kita bawa daun kan. Lalu setelah itu dikumpul oleh gereja. Sampai ketemu lagi nanti Rabu Abu, daun palem yang sudah kering ini ditumbuk. Lalu itulah nanti dioleskan kepada jemaat pada Rabu Abu. Memasuki masa Rabu Abu itu masa len, sengsara, maka kita bertobat, berkurban, berpuasa. Itu kerja kita selama 40 hari ini. Kalau biasanya kita makan daging 2 kali 1 minggu menjadi sekali. Biaya beli daging itu masukkan ke celengan. Biasanya kita makan 3 muk atau 5 muk 1 hari menjadi 4 muk. 1 muk celengkan. 40 hari dikumpullah pada Kamis Putih. Dibawalah ke gereja celengan itu. Dan itulah yang digunakan untuk fakir miskin, janda, yatim piatu. Kita mencoba menderita seperti penderitaan Yesus. Kita tidak bisa seperti Yesus mati di Golgota. Tapi kita mencoba menderita. Itu namanya masa sengsara. Tapi kalau masa sengsara ini kita tidak pernah bersengsara, berarti tidak merasakan kesengsaraan Yesus. Itulah ciri mengapa Daud diangkat, diurapi menjadi raja. Karena dia meninggalkan sengsara, meninggalkan kebahagiaannya menuju sengsara, menjadi domba, menjadi gembala bagi domba. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Daud memiliki sikap yang menghormati otoritas. Ketika Saul memanggil dia berperang, kan dia ketika diurapi sebagai raja umurnya 30 tahun. 30 tahun berarti pada masa Saul memakai dia berperang, itu kan berarti masih lincah itu. 30 tahun itu kan masih energik. Ketika dia dipakai Raja Saul menjadi orang-orang yang terdepan berperang, dia sukses. Dan akhirnya Saul iri melihat Daud. Dan apa akibatnya? Saul benci sekali dengan Daud. Dan berkali-kali dia berencana untuk membunuh Daud. Tapi apakah Daud langsung ketika dia punya kesempatan membunuh Raja Saul, dia membunuh? Tidak. Mengapa? Karena bagi Daud dia mengatakan begini, aku tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Kalau dalam bahasa sekarang ini kan, kita jangan sesekali merusak otoritas orang yang diurapi Tuhan. Itulah sebabnya Daud dipilih menjadi raja. Kesempatan bagi dia untuk membunuh Raja Saul ada. Tapi bagi dia, kalau kubunuh Raja Saul, berarti saya tidak menghormati Tuhan yang mengotoritas dia sebagai raja. Ini bagi Daud penting. Maka dia tidak mau melawan Saul. Lebih baik dia lari ke gua untuk bersembunyi daripada membunuh Saul. Makanya dia di hutan. Akhirnya dia mengembara dan menggembalakan domba. Dia punya potensi melawan, tapi dia tidak menggunakan potensi itu. Karena apa? Raja Saul diurapi Tuhan. Jadi kita pun begitu. Kalau ada orang yang diurapi Tuhan, janganlah kita mencacinya. Walau kita punya kesempatan mencacinya. Kalau kita mencaci orang yang diurapi Tuhan, ini tadi, kita tidak terpilih menjadi orang yang diurapi. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena Daud memiliki hati mengampuni. Berkali-kali Saul ingin membunuh dia. Bahkan Absalom hendak membunuh dia karena Absalom ingin menjadi raja menggantikan ayahnya. Tapi gagal. Tapi Daud tidak membenci Saul dan Absalom. Tapi dia mengampuni mereka. Keempat karakter inilah membuat Daud diurapi. Terpilih. Walau dia secara perawakan tadi
tidak seperti abangnya, tidak seperti abang-abangnya yang ganteng itu. Dia itu kan kecil, pendek, dan tidak ganteng. Hanya ketika dia datang, pipinya memerah, katanya kan, pipinya memerah, tampak ketampanannya, kan gitu. Tampak ketampanannya, sedikit mungkin dibanding abang-abangnya. Tapi dia terpilih menjadi raja. Inilah yang membuat dia menjadi diurapi. Menarik untuk kita refleksikan dari teks ini. Dalam minggu sengsara yang keempat ini, apa yang hendak kita renungkan? Sehingga kita melihat kalau Raja Daud diurapi, saya pun rindu diurapi menjadi raja. Mungkin raja kita berbeda dengan Daud ya. Raja Daud itu punya tentara, punya wilayah, punya kuasa. Kita, wilayah kita minimal rumah tangga kita lah. Wilayah kita, disitulah kita raja. Disitulah ada permaisuri nanti. Disitulah istana kita. Nah, bagaimana caranya? Inilah yang mau kita renungkan. Supaya kita diurapi Tuhan menjadi orang tua yang baik, menjadi suami, istri yang baik, yang punya otoritas, yang diurapi, diminyaki Tuhan, maka kita mulailah, milikilah hikmat Allah. Orang tua yang memiliki hikmat Allah akan punya ide-ide yang kreatif untuk membesarkan anak-anak, meraih masa depan mereka yang penuh harapan. Akan melihat tantangan persoalan rumah tangga menjadi peluang untuk maju. Jadi kita orang yang diurapi Tuhan, kita punya hikmat sehingga apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita tidak berhenti pada masalah itu, tapi kita melihat peluang dalam setiap pergumulan hidup. Tidak mungkin Tuhan memberi pergumulan hidup kalau kita tidak mampu menyelesaikannya. Karena kita mampu menyelesaikannya, maka Tuhan beri kita ujian. Kita lewat, maka kita naik level. Kita beri ujian, naik level. Kalau kita tidak pernah diuji dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, maka kita tidak pernah meraih gelar. Tapi karena kita diuji, naik kelas 2, diuji naik kelas 3, diuji naik SMP, diuji naik SMA, diuji naik fakultas, diuji naik sarjana. Karena ujian itulah membuat kita semakin berhikmat dan berkualitas. Jadi hikmat itu datang dari banyaknya persoalan rumah tangga yang kita hadapi dan selesaikan berdasarkan kekuatan Tuhan. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang melewati banyak masalah. Pemimpin yang berhikmat adalah berarti dia telah hatam menghadapi masalah. Tidak mungkin saya berhikmat kalau tidak pernah ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, milikilah hati hamba. Jadi kalau sering kita disakiti oleh istri, disakiti oleh anak, disakiti oleh suami, jangan lawan. Orang yang sering menyakiti kita yang pertama ialah orang yang paling kita cintai. Saya ulangi, orang yang paling sering menyakiti kita ialah orang yang paling kita cintai. Kalau ditanya siapakah yang sering menyakitimu? Pasti istri kita. Pasti suami kita. Dan yang kedua, anak-anak kita. Karena itu kalau mereka menyakiti kita, jangan langsung melawan. Apa? Aku suamimu. Macam-macam kau. Nah, hancurlah rumah tangga. Tapi milikilah hati sebagai hamba. Ketika ada masalah, dia menyakiti kita, telan. Kan gitu. Karena memang ya mau tidak mau kita sudah disatukan oleh Tuhan menjadi satu. Dia menyakiti kita karena dia mengasihi kita. Biasanya begitu. Kalau kita ke pesta ikut istri, kita makan dan gitu kan itu. Ambil itu gitu kan. Itu bunyi kasih sayang itu. Bunyi kasih sayang gitu. Gitu kan. Gitu kan. Berarti rem ya. Ambil sikit. Ingat sakitmu kan gitu kan. Supaya kita panjang di dunia ini, waktu kita panjang. Itu maksudnya. Jadi kalau dibuat istri kode itu, oh iya, saya ingin lama dengan dia hidup. Kan itu kan. Atan. Mulailah atan kan. Ambil sedikit kan itu. Nah, tapi kalau mau bebas jangan bawa istri. Itu biasanya kan. Karena kalau
kita tidak bawa istri pun, nanti sudah sampai di sebuah tempat, kring, satu kan. Kring, diabaikan. Tapi jangan sampai 3 kali berbunyi, bahaya itu. Kalau sudah 3 kali berbunyi, kita mau permisi ya, ada panggilan polisi. Karena sudah 3 kali. Kalau sempat 4 kali, enggak ada nyakupinmu, tidak kau dengar, udah 4 kali ku telepon. Nah, itu kan biasa itu biasa, perang seperti itu masih biasa. Telan hati sebagai hamba. Oh Tuhan, mampukan aku melewati masa-masa sulit ini, kan gitu. Karena biasanya pertengkaran itu 5 tahun pertama yang paling susah. Setelah lewat kita pernikahan 5 tahun, masuk 10 tahun, itu sudah zona aman kedua itu. Kalau sudah lewat 10 tahun, kita melewati pertengkaran dengan baik, mendarat dengan baik, maka kita akan selamat sampai selama-lamanya, kan gitu. Karena kita sudah terbiasa menyelesaikan masalah. Gitu. Tapi kalau sudah 10 tahun tidak tamat berkelahi, wah itu bahaya. Setiap berkelahi, pulang aku. Setiap berkelahi, tidur di tempat yang berbeda kan. Ada 2 kamar, 1 kamar yang bersama kalau damai, 1 kamar untuk berpisah kalau berkelahi. Itu bahaya. Karena dia bawa bantal pergi ke kamar lain. Berarti tidak tamat menyelesaikan masalah. Nah ini, jadi kita harus memiliki hati hamba. Jadi kita mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Yang ketiga terakhir, kita harus memiliki kualitas yang berbeda. Orang Kristen itu harus punya kualitas yang berbeda dengan orang lain. Dari pandangan mata, kita bisa melihat kualitas seseorang. Kalau kita berjumpa dengan orang nanti di tengah jalan sana, buktikan nama Inang, lihat matanya. Kalau sorok matanya layu, berarti dia tidak berkualitas. Tapi kalau sorok matanya tajam, berarti dia beriman dan berkualitas. Rata-rata orang yang punya sorok mata yang tajam dan kuat, ialah orang yang bersama Tuhan Yesus. Biasanya begitu. Jadi nanti pulang ke rumah, lihatlah sorok mata anak kita. Tajam terpercaya. Kalau tidak, berdoalah untuk dia supaya dia beriman. Orang yang beriman jalannya pasti, langkahnya pasti meraih masa depan yang penuh harapan. Tapi orang yang tidak beriman, langkahnya tak menentu, maka matanya sayu dan ribut. Jadi pastikan rumah tangga kita punya kualitas yang berbeda. Kalau kita beriman di masa sengsara ini, kita akan mampu menghadapi seluruh pergumulan hidup kita. Sakit penyakit, kita lewati. Persoalan ekonomi, kita lewati. Semua itu hanya sementara di kemah, sementara di dunia ini. Toh akhirnya kita punya rumah Bapa di sorga. Kan itu. Kita akan pulang ke rumah Bapa, bukan ke rumah kita yang kita bangun itu. Kalau rumah yang dibangun tangan, itu tinggal di bumi. Tapi ke rumah yang dibangun Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada minggu sengsara yang keempat ini kami berbicara soal Daud yang diurapi. Kami melihat kualitas Daud. Mengapa dia diurapi? Karena dia memiliki hati sebagai hamba, dia memiliki hikmat Tuhan, dia memiliki sikap dan mau mengambil hati yang mengampuni dan berbeda kualitasnya dengan yang lain. Karenanya kami mohon supaya Tuhan, kami rindu diurapi sama seperti Daud, supaya kami menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, menjadi ayah ibu yang baik, yang mengarahkan masa depan keluarga kami menuju kekekalan. Bahkan kami menjadi orang tua yang berhikmat, mengarahkan, membimbing anak kami bersama Tuhan meraih masa depan mereka seturut kehendak-Mu. Berkatilah gerejamu, berkatilah lingkungan GMI ini, sehingga kami setiap datang beribadah ke tempat ini penuh damai sejahtera, memberi kurban kami kepadamu, memberi keluh kesah kami, dan kami akan Engkau kenyangkan, pulangkan dengan hikmat-Mu menghadapi tantangan rintangan yang akan kami jalani di masa yang akan datang. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.